Dan kamu ini kan juga tergabung dalam komunitas Betul. latte art Dynasty Ming ya. Dynasty Ming. Yang benar. katanya menyatukan hitam dan putih. Maksudnya gimana sih Cal? Itu menyatukan Cina karo Jawa apa piye? Jadi Gitu dulu ya. atletnya banyak. Oke. Jadi ketika throwdown dimanapun pasti yang menang Dynasty Ming. Berarti kalau ada Tuh. yang ikut, waduh, Dynasty Ming Iya. jiper semua dong. Karena semua kita pakai seragam. Intimidasi. Lalu kalau komunitas di Surabaya itu banyak. Teman ngopi, yang pertama kali aku ikut itu teman ngopi. Teman ngopi itu ya ada dulu tuh kalau nggak salah. Ya nggak usah disebut juga, ngapain. Ical FPF, tepuk tangan dulu. Oke, Cal, selamat datang di Ngopi No Cincong. Siapa? Akhirnya setelah dari kemarin-kemarin dipaksa-paksa, Iya. dengan berkat dorongan dari teman-teman di Sidoarjo Iya. ini juga akhirnya kamu mau buat podcast No Cincong. Iya. Cal, tapi sebenarnya nama asli siapa sih, Cal? Nama saya biasanya panggil Faisal Putra, Pak. Faisal Putra. Ya, Jadi dipanggilnya Ical biasanya. Oh, Ical. Ya. FPF apaan? Nama panjang. Oh, nama panjang. Faisal Putra Firmansyah. Wes, sebenarnya namanya keren loh ya. Ya. Ical FPF nih. Cal, tapi kamu di industri kopi ini kan terutama di kompetisi ini, kompetisi kopi terutama Ya. latte art nih ya. Ya. Kamu kan udah mulai sering tampil sebagai juri nih. Iya. Tapi sebelum kita bahas ke situ, Cal, aku tuh Ya, Pak. kan sama kamu kita kenal juga belum lama. Ya, betul. Masih baru ya 2-3 tahun terakhir Ya, ini betul. ya, setelah kita ada Ya. event-event, Ya. ngejuri-ngejuri bareng Ya, gitu. betul. Nah, tapi kamu sempat cerita katanya kamu dulu juga pernah ikut compete juga ya? Ya, itu Tahun berapa sih, Cal? pertama kali saya ikut itu di tahun 2019. 2019. Betul, 2019. Latte art. Latte art juga. Memang kamu caburmu latte art gitu ya? Iya, Oh. betul. Kalau latte art. dulu. Oke, 2019 itu ikut apa dulu? Regional dulu atau Regional dulu. regional dulu? Regional dulu, waktu itu regionalnya di Makassar. Waktu itu. Oh, yang di gudang Popsa. Iya, betul, Oh, betul. itu kamu ikut ya di Aku situ ya? ikut. Itu. Lolos nggak ke Jakarta? Lolos. Wih, lolos. Ke Jakarta. Oke, ke Jakarta, Ya. nasional dong Ya, akhirnya. padahal waktu itu tak kirain nggak lolos ya. Karena overtime-ku banyak waktu itu sebenarnya. Oh, ingat nggak waktu kamu di Makassar itu yang ngejuri siapa? Wah, Pasti oh, bukan aku. Bukan. Bukan. Makanya salah satu itu Ko Chris. Oh, Chris juga ngejuri latte art waktu itu. Ya, Oh, Latte yang art. lainnya nggak ingat? lupa aku. Oh, emang jurimu waktu itu gampang dilupakan ya, mudah terlupakan ya. Ya. Oke, akhirnya, Akhirnya bentar, Apa? tadi itu kenapa kok nggak merasa nggak bisa lolos? karena waktu itu overtime-ku banyak. Berapa detik? 26. Wah, 26 detik. itu sih banyak sih. Banyak. Iya, Nah, iya. waktu itu aku udah drop banget kan itu. Nah, ada waktu itu yang menang itu kan si Marco dari Bali. Bali, itu. Marco. Ya, terus si Marco bilang, udah nggak apa-apa, semoga aja lolos gitu kan. Iya, Terus iya. kata dia bilang, Marco lebih pede kan waktu itu. benar. Waktu itu kan yang juara kan Marco sama Ajis kalau nggak salah. Aziz. Iya, Ajis dari Suaranya Makassar. agak kencengan dikit. Iya, Cal. ya, dari Makassar waktu itu. Oh, tahu aku. Aziz Barista itu, rakyat itu. iya, Ya. yang dia pakai kopiah atau pakai Iya, apa iya, ya? betul, Ya, betul, itu ya. betul. Itu. Terus katanya si Marco yang motivasi aku sih pada saat itu kan. Jadi Oh, waktu itu setelah main aku ngedrop ke di depan venue itu udah stres banget kan. Terus ada Marco di situ udah. ceklek bisa Iya. ya. Ceklek. Karena di awal- disemangatin sama Marco. Betul. Karena di awal itu waktu art bar itu, Heeh. nah itu aku kurang maksimal Oke, gitu. I see. Nah, terus setelah yang stage performance itu niatku tak balas di situ. Oke. Nah, itu aku baru pertama kali aku tremor. Sebelumnya nggak pernah Gak tremor. pernah, aku kalau trodon-trodon itu gak pernah tremor. Latihan selama untuk kompetisi juga nggak pernah Nah, tremor. nggak tremor. Tiba-tiba di situ tremor. Tremor. Kenapa bisa tremor? Gak tahu. Jadi tiba-tiba tuh tangan itu gerak-gerak sendiri. Wah. Nah, akhirnya saya diam dulu, merem bentar lah ya. Iya, Terus iya, habis iya, itu iya.
baru. Nah dari situ keenakan, kelamaan akhirnya gitu. Karena udah merasa comfort, enak, Ya, jadi lebih nyantai, tapi betul. waktunya jadi molor. Bener. Oke. Gitu. Terus Tapi overtime 26 detik tapi masih lolos loh. Gila, berarti skormu tinggi dong waktu itu. harusnya Iya, harusnya iya, tinggi. iya, iya. Katanya sih kan dengar-dengar kalau nggak overtime itu kan masuk final. Itu harusnya. Oh, Cuma gara-gara final yang overtime. regional. Regional. Final yang Betul. regional ya. Kamu nggak masuk final regional. Ah, Akhirnya, Charles, setelah sampai di Jakarta hmm. nasional, Ya. kamu menempati posisi berapakah waktu itu? Ini aku juga Aduh. belum tahu loh ceritanya ini. Aduh, terakhir itu 20 kecil soalnya 20 berapa ya 22 kalau nggak salah Dari waktu itu 26 ya? 24 Oh, 24 ya kan diambil peserta. 24 besar Oh, kan, iya, 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 oke. waktu itu. Oh, kamu Itu. 22. Nah yang di Jakarta lebih parah lagi aku ya tremor tadi terus apa banyak ngeblanknya sih karena kan saya lihat waktu nasional kan wah, keren-keren kan Iya, itu iya, iya. ada Restu ada Mas Ovi juga terus ada wah panutan-panutan semua kan Iya, iya. mentalku diuji bener di situ. Oh, jadi ketika kompet kamu ngelihat peserta yang lain itu udah jago-jago, champion-champion itu berasa jiper ya waktu itu? Ya, ya apa kan baru pertama itu. Iya sih, iya, Gitu. iya, iya, bisa Sama dipahami. lihat jam-jam semua yang dulu-dulu ya kayak Waduh, gila, gila. itu ya overtime. Itu overtime-nya Overtime juga? kesalahanku waktu itu ini apa namanya timerku kedekatan sama aku jadi kepencet jadi aku lihatnya kan di timer aku lihat masih belum overtime kan nah ternyata itu kepencet terus habis itu pencet lagi jalan tapi waktunya udah kepotong kan jadi saya lihat oh masih ada masih banyak jadi masih sempat bersih Bentar, kamu kok bisa timer kepencet itu nggak waktu posisinya ini gimana? waktu desain kan gambar gini nah ini timernya kedeket. tidur. Ya Oke. gitu. Ada aja ya kompetisi ini ya. Ada hal-hal yang terjadi di luar apa yang kita rencanakan. Betul. Nah, itu pertama ikut kompetisi nasional. Setelah itu pernah ikut lagi nggak? Waktu itu kan 2019. Nah, tahun depannya 2020 itu aku daftar lagi. Oke. Udah masuk. Terus habis itu kan COVID. Oh, gitu. Itu di cancel ya acaranya? Iya, di cancel, diundur 2021. Kalau nggak salah. Cuma langsung nasional loh pada saat itu. Iya. Nah, cuma kebetulan di tengah tahun 2020 itu pas COVID itu saya resign. Gitu. Oke. Jadi nggak bisa ngelanjut lagi. Oh, jadi kalau dulu di awal waktu ikut itu bawa nama perusahaan yang lama. Lama, betul. Oke. Nah, Cal, jadi ini sebetulnya sudut pandangmu ini cukup menarik nih. Terutama buat teman-teman latte art nih ya. Kamu kan udah pernah ikut kompetisi. Ya. Terus kamu udah pernah ngulik, terus kemudian kamu ketika compete, kamu waktu itu ngebawain apa, terus kemudian kamu pernah ngalamin overtime. Terus kemudian kamu jadi juri. Kamu ngelihat cara penilaian scoresheet latte art itu seperti ini, waktunya seperti ini, yang dicari oleh juri seperti ini. Nah, menurutmu ketika itu atau mungkin ada trik apa kalau untuk kompetisi latte art itu apa aja sih yang harus diperhatikan yang utama nih? Kesalahan yang pernah kamu alami dan ketika kamu jadi juri kan udah tahu nih, oh ini. Nah, ini kesalahan sepele ini yang mesti aku nggak mau nutupin karena apa penting banget gitu. Itu sepele banget tapi bahaya. Pada saat itu ketika aku latihan itu biasanya susunya kan dulu pakai diamond ya yang ada tutupnya itu kan. Ketika latihan itu biasanya itu tak taruh terus tak mainin di sini gitu. Nah, itu ternyata ke bawah sampai di stage. Oh iya? Iya, jadi apa namanya? Biasanya kan tak taruh dulu, habis itu selesai prepare semua baru tak mainin di sini. Nah, itu ketinggalan di situ. Nah, makanya aku bilang akhirnya dari awal harus dikonsisten, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus dibiasain. Biasanya ketika begini, latihan nggak boleh main-main dong. Betul. Harus itu latihan itu harus menganggap itu adalah kompetisi betul, beneran. Betul. Kamu dulu latihannya masih main-main. Ya, nah itu ke bawah sampai di stage. Makanya jadi
akhirnya saya bilang ke teman-teman yang mau compete, ya itu harus dibiasain dari latihan. Jadi nggak boleh gini ya nggak boleh gini kayak gitu. Itu sepele banget, tapi ya kan kotor kan jatuhnya kan di table itu gitu. Jadi terus selain itu Jal, terus masalah ini apa pattern juga. Nah ini waktu itu aku kurang persiapan masalah pattern ya. Pattern itu aku cuma nyiapin untuk ini toh apa stage performance sama final. Oke. Sorry, ya performance sama final. Nah, ada satu ketinggalan yang art bar-nya ketinggalan. Oh, kamu nggak mempersiapkan untuk art bar? Ya, jadi fokusku cuma di situ toh. Nah, yang art bar-nya ini aku kurang maksimal di situ. Tadi kan udah bilang kurang maksimal. Nah, itu karena gambarnya memang belum banyak latihan di situ. Karena latihanku di running di waktu stage di performance itu. Nah, berarti walaupun kadang peraturan kompetisi nasional ini kan kadang berubah-ubah ya. Betul, betul. Kadang ada art bar, kadang enggak. Ya. Tapi setidaknya kita harus prepare sesuai dengan rules and regulation itu. Benar. Lo harus mempersiapkan pattern-pattern yang untuk art bar, yang untuk penyisian dan untuk final juga nih ya. Benar. Untuk macchiato kamu juga latihan nggak? Latihan. Latihan juga macchiato. Jadi latihan semua sampai yang untuk stage performance. Jadi yang art bar itunya yang nggak terlalu ini fokus gitu. Karena kan aku bingungnya di runningnya kan, gitu karena belum kebiasaan. Gitu. Oh jadi ya itu kita harus siapin semuanya ya sebenarnya. Kita nggak tahu apakah ini akan ada babak semifinal, which is pakai macchiato atau enggak, tapi tetap harus di prepare. Betul. Nah pada saat itu aku tuh belajarnya sendiri. Nah, saya bingung kan baru pertama, terus habis itu gak ada coaching, gak ada siapa-siapa. Nggak punya coach? Gak ada waktu itu. Akhirnya, yang membimbing kamu nggak ada? Gak ada waktu itu. Terus akhirnya aku ngumpulin teman-teman Surabaya gitu. Jadi yang ikut ilak siapa pada saat itu? Pada saat itu waktu itu ada dari Redback, ada Abid sama Rizky. Nah, Abid? Ya Abid. Abid MC? Ya kemarin. Makan tutul kemarin? Ya, sama Abid. Padahal Abid itu dulu kompetitorku. Iya. Jadi kalau throwdown itu kan songong banget kan mukanya. Oh iya, banget itu. Gitu. Jadi dulunya kita kompetitor, akhirnya mau nggak mau aku harus latihan bareng. Karena si Abid waktu itu 2018 dia sudah pernah ikutan sama Rizky. Cuma dia nggak lolos ke nasional, yang Rizky yang lolos. Nah, tapi setidaknya dia ada experience di stage ya. Akhirnya aku belajarnya latihannya sama mereka. Jadi kita gantian. Jadi mereka latihan ke Trilogy pada saat itu, terus ke Redback gitu. Sama teman-teman barista Surabaya juga menyediakan tempat buat latihan pada saat itu. Wah, gokil. Dia support ya waktu itu. Support banget. Clement ya? Clement. Oh itu Pak Clement luar biasa. Terus? Itu keren. Terus habis itu untuk juri-juri atau yang lain itu biasanya aku ngambilin teman-teman barista Surabaya gitu. Jadi cuma nggak boleh foto ya gitu, nggak boleh video gitu. Nanti aku minta tolong inputannya patternnya atau kurang apa gitu. Karena kan aku nggak punya coach kan. Gitu. Jadi pokoknya semua teman-teman tak ajak semua gitu. Salah satu ya Mas Dedi, terus ada Pak Omar juga yang bantu pattern. Kalau yang Dedi bantu teknikalnya gitu. Dedi yang ini juara satu ya kan regional latte art regional Semarang tahun 2016. Periode 2016 yang diadakan di tahun 2015. Ya, benar. Jadi jangan salah lagi ya. Nah tapi setelah kamu ngejuri, kamu lihat kan peserta-peserta ini yang liga-liga ini mungkin bisa kasih tips atau masukan. Sebenarnya kadang itu apa sih yang kekurangannya mereka kok kadang bisa sampai overtime, tiba-tiba di stage satu gambarnya bagus, satu gambarnya tiba-tiba berantakan. Apa aja sih, Cal? Untuk yang sekarang tuh sebenarnya barista udah bagus-bagus ya. Udah lebih bagus ya. Dari Ice League Surabaya pertama kali itu 2022, terus habis itu 2023 kemarin. Itu lihat sudah mulai bagus semua sebenarnya. Untuk masalah pattern itu udah oke banget. Jadi beda banget kayak zaman gue dulu ya. Sekarang kan udah manuvernya udah keren-keren. Cuma mungkin yang harus diperhatikan masalah detail-detailnya itu loh. Jadi kalau mereka terlalu banyak banget itu buang-buang waktu juga sebenarnya.
Oh, gitu. jadi ketika kita bikin semakin kompleks, ya itu otomatis resikonya adalah waktunya akan lebih lama. Betul. Itu terus untuk sekarang kan memang di Scoresheet itu kan ada konsep gambar juga kan. Jadi kan harus nyatu ya dari gambar 1, 2 sama 3 itu kan. Nah, itu yang baru ya? Yang baru. Makanya teman-teman sekarang yang kemarin yang kita di Bali itu kan saya lihat sudah mulai bagus sudah nyambung semua. Udah ada temanya. Ada mereka temanya. perform ada temanya. Nah, sekarang berarti kan teman-teman udah upgrade, lihat RNR ini udah bagus, udah dipelajari bener-bener gitu. Cuma tinggal time manajemennya aja yang harus diperhatikan untuk masalah puringnya itu. Iya. Dan juga sering banget ya, jadi udah keasikan, terus begitu cek waktunya udah tinggal dikit, akhirnya jadi rush. Betul. Jadi buru-buru semua. Ya benar. Kalau timer tadi kayak aku tadi, jangan sampai deket-deket sih, emang agak jauh gini. Masalah timer. Iya, karena nggak tahu kan. Kita nggak mungkin lihat jauh-jauh ya kan, pasti kan lihat di sekitar kita sini. Nah kalau time-nya ini error, bahaya juga, gitu. Takutnya ini udah over, kita nggak over, kita masih bersih-bersih, ya bener bagus itunya, izinnya kan bersih-bersih, cuma ya waktunya yang akhirnya molor. Tapi ya dari itu semua ya pengalaman kamu seperti itu, tapi akhirnya kamu hari ini jadi panutan di Surabaya dan Sidoarjo. Wah, masih ada panutan. Tapi kamu termasuk salah satunya lah untuk di latte art ini. Gitu. Nah, dan kamu ini kan juga tergabung dalam komunitas latte art Dynasty Ming ya. Dynasty Ming. Yang katanya menyatukan hitam dan putih. Maksudnya gimana sih itu menyatukan Cina karo Jawa apa piye? Enggak kan menyatukan yang hitam dan putih itu kan kita anak latte ya. Jadi anak kan latte ya. Ada espresso sama susu. Hitam dan putih. Gitu. Itu kok. Tapi sebenarnya foundernya Dynasty Ming siapa sih? Itu dari tahun kapan sih dirintis? Itu untuk foundernya dulu itu ada 4. Itu ada 4 orang. Ya, ada 4 orang. Itu ada Rio Aditya itu sekarang di Novotel ya, jadi bartender sekarang tuh. Oh, di Novotel Surabaya. Novotel tempat aku nginep kemarin dong. Ya, benar. Terus ada Rizky Andika, itu kerja di hotel juga di Swiss Bell atau apa dulu lupa aku tuh. Terus habis itu ada Agus Kurniadi. Agus Mercy. Bukan. Oh, bukan. Beda. Kan itu sainganmu banget ya Agus Mercy. Iya. Terus habis itu yang terakhir ada Yudis. Yang tadi Agus di 30 Brew. Oh, 30 Brew. Ya. Tuh. Nah, itu berdiri 2015. Itu latte artis semua waktu itu. Ya. Nah, cuma kita resminya untuk menjadi komunitas itu 2017. Ya 17 atau 18 gitu. 18 deh. Setelah kompetisinya dari Coffee Toffee waktu itu kalau nggak salah itu. Oh, Coffee Toffee. Ya, nah, habis itu kita baru kumpul semua, kita membuat member baru semua. Nah, setelah itu kita setiap kompetisi gerudukan itu. Oh, jadi Dynasty Ming ngeluarin berapa orang? Jadi dulu atletnya banyak. Okay. Jadi ketika throwdown dimanapun pasti yang menang Dynasty Ming. Dulu throwdownan ya. Oh. Berarti kalau ada yang ikut, waduh, Dynasty Ming jiper semua dong. Karena semua kita pakai seragam. Intimidasi. Gitu. Udah kayak geng-gengan gitu ya. Ngori Dynasty Ming. Dulu tuh yang menang masih anak Ming dulu. Terus terakhir 2019 itu kita ada pesaing. Ya grup-grupan juga, cuma ini perusahaan si Redback. Gitu. Redback punya tim sendiri. Ya dulu ada Abid, ada Rizky, ada Fadi, banyak. Jadi mereka gerubel juga dan dia bagus-bagus semua. Iya dong, anak-anak Redback keren-keren ya latte art. Akhirnya kita saingan, kalau nggak yang menang Dynasty Ming, ya Redback gitu. Tapi di luar itu ya, semua juga kenal. Tapi akhirnya semua jadi satu. Gitu. Anak Ming juga sekarang. Sekarang juga anak-anak Redback di Ming juga. Itu sih. Jadi dulu atletnya banyak. Nah, tapi yang dilakuin oleh Dynasty Ming ini pada waktu awal-awal dulu ya itu ya, memang fokusnya cuma di latte art aja.
nggak ngulik yang ke IBC atau ke yang Brewers. Kita juga sebenarnya kita kan di setiap bulan itu ada kopdar ya. Dulu tuh kita setiap tanggal 10 itu kita ada kopdar, kita pasti pada saat kopdar itu kita ada kayak workshop gitu ya. Nah itu workshopnya itu beda-beda, nggak hanya latte. Kadang itu ya kita belajar manual brew, kita ngulik apa namanya E60 misal, terus atau enggak kita cupping bareng. Terus kadang yang balik lagi ke latte. Jadi semua kita pelajari, tapi ya itu setiap bulan. Beda-beda. Gitu. Tapi untuk brandingnya Dynasty Ming ini lebih ke latte art ya, latte artis ya. Gitu. Tapi yang dipelajari nggak hanya latte aja. Hanya latte artis ya, ya karena barista harus pelajarin semuanya. Betul. Tapi akhir-akhir ini udah mulai eksis lagi ya Dynasty Ming ini ya. Ya, itu sebenarnya sempat vakum. Sempat vakum tuh pas pandemi. Nah, setelah itu aku sama yang lama-lama akhirnya inisiatif untuk meregenerasi. Karena yang seumuranku kan udah pada sibuk semua. Nah itu yang kita lihat sayang kalau Dynasty Ming tidur terus gitu. Akhirnya kita comeback di 2021 atau 22 gitu. Jadi waktu itu benar-benar nggak ada aktivitas. Nggak ada sama sekali. Juga nggak ada. Nggak ada. Akhirnya pertama kali itu 2022 atau 2021 itu kita comeback. Nah itu baru kita nyari member-member baru lagi. Gitu. Peminatnya? Banyak juga. Salah satunya Celinda itu. Oh iya. Dia akhirnya masuk juga tuh. Masuk. Bayar iuran nggak Linda tuh? Wah, sponsor utama itu. Oh sponsor utama, gokil. Terus. Terus ada Celinda. Nah itu menjadi Celinda masuk. Terus setiap kopdar mesti Cece datang. Ikut. Ya, datang. Nah pas Cece kompetisi pasti menang kan tuh. Iya. Pasti bawa nama Ming. Wah, nah, insightnya tambah naik di situ. Jadi yang mau ikutan banyak gitu. Wah, berkat Linda itu ngangkat juga ya. Benar. Nah, akhirnya sekarang kita fokusnya kembali lagi nyari atlet lagi sebenarnya. Gitu. Nah, semenjak kemarin itu kan kita fokusnya cuma hanya event aja kan. Nah, ini mulai tahun ini kita kembalikan untuk belajar lagi sama bentuk atlet lagi. Gitu. Karena sekarang kita lihat barista udah mulai banyak dan mulai jago-jago nih. Nah, Dynasty Ming atletnya semakin sedikit. Nah, ini kita mulai banyakin lagi dengan aktivitas-aktivitas di setiap bulannya. Sampai kita buat nyari basecamp untuk latihan anak-anak Ming gitu. Biasanya sekarang di mana untuk latihan? Sekarang kalau nggak di TBRK biasanya. Oh, TBRK. Ya, kita dibantu banget sama Om Bowo, ya kan. Gitu. Om Bowo. Tuh di TBRK itu support banget sama Dynasty Ming itu. Nah, itu kadang kita latihan di sana. Kalau sekarang kadang di Surabaya Barat, di Lida itu tempatnya Vicky itu, saya lupa namanya. Tapi kalau udah disupport sama Om Bowo gitu, kalau Mama tampil harus pakai jaknya TBRK nggak? Wah, ya pasti. Oh, gokil. Ya, soalnya kita setiap kopdar dari awal kita comeback itu sampai sekarang, Om Bowo itu pasti support. Support banget. Pasti support. Gitu. Apapun eventnya support ya, gitu. Jadi itu salah satu bentuk kerjasama kita sama TBRK ya. Kita terima kasih banyak sih sama Om Bowo itu. Ya jadi kalau memang lagi ada event kan tetap cari sponsor, tapi tetap TBRK diprioritaskan dulu. Iya, gitu. Karena kan setiap kopdar pasti disupport kan, gitu. Nah, tapi dengan berkomunitas seperti itu ya, Cal ya. Dynasty Ming, wah si A, si B banyak nih ya timnya. Ada yang nggak suka nggak sih hal-hal kayak gitu? Kalau banyak yang nggak suka, ya pasti ya banyak nggak suka. Karena yang ngomongin, wah Dynasty Ming itu isinya cuma ini gitu. Kita dari awal jadi komunitas itu udah banyak yang nggak suka. Ya kayak tadi, wah intimidasi. Nah, salah satunya kayak gitu. Gara-gara hal-hal gitu, kayak gitu ya. Jadi kalau kita kan kemana-mana pakai kadang uniform bareng, pakai kaos Dynasty Ming bareng. Apalagi sekarang kita punya mini flag. Jadi kemanapun kita ada, pasti ada itu. Ada event di mana, pasti ada itu, gitu. Jadi ya hal yang wajar sih. Tapi yang penting kita nggak ada apa-apa sama. Tapi pernah digangguin nggak sih sampai atau apa ngomonginnya gimana-gimana atau pernah ada konflik gitu? Nggak ada ya. Nggak sampai sefrontal itu. Nggak. Tetap kita misal ada event dari komunitas lain pun kita ya tetap ikut datang. Gitu. Nah, apalagi kan sekarang barista di Surabaya ya, barista sama bartender udah mulai gabung nih dari 2022
21. Nah, ketika ada eventnya teman-teman bartender ya kita barista juga ikutan gitu. Berarti lebih udah melebar lagi ya, lebih meluas sampai ke bartender juga ya. Benar. Kayak kemarin kita kompetisi latte art yang di Mercy kemarin itu juga yang espresso man-nya itu yang full shot espresso juga katanya headbar-nya. Iya, Camden. Camden. Benar. Ada Tarjo. Tarjo dulunya itu sebenarnya barista. Dia tergabung sama aku itu ikut 2 komunitas. Cuma satunya bukan komunitas sih, ya grup aja. Namanya BSF. BSF itu Brewer Single Factor. Gitu. Brewer Single Factor. Bukan Brewer Street Factor ya. Itu. Jadi dulu barista, habis itu sekarang jadi bartender gitu. Tarjo itu namanya. Tarjo. Wah, kemarin aku lihat, oh ini headbarnya Camden. Pas bikinin Americano Hot 1. Oh iya, Pak. Gitu. Lalu kalau komunitas di Surabaya itu banyak. Dulu tuh iya ada ini kan. Aku pernah dengar itu yang pernah collab sama kita di Pesta Kopi Mandiri Surabaya itu adalah barista berani. Oh, ini pasukan berani pasukan ngopi. Berani mati. Pasukan berani ngopi. Ya. Oh iya ya. Aku juga ikut. Oh, kamu juga di situ juga. Aku ada 5 komunitas, ikut 4 aku. Itu tapi kayaknya dia lebih ke brewers gitu ya. Ya, sama bapak-bapak. Oh, iya bapak-bapak. Iya. Itu ada dulu ketuanya kan ada Pak Wiji. Dulu. Nggak tahu. Ketuanya PBN. Nah, ada PBN, ada dulu tuh ada teman ngopi. Yang pertama kali aku ikut tuh teman ngopi. Teman ngopi itu ya ada Bella juga dulu tuh kalau nggak salah. Ya nggak usah disebut juga, ngapain. Oke. Pokoknya barista yang lama-lama itu Surabaya di situ. Oke. Terus habis itu ada Dinasti Ming, BSF, KKI, sama PBN. Gitu. Aku ikut 4 dulu. Jadi biar wah, berarti makanya semua orang kenal kamu ya, Cal ya, kalau mau di Surabaya Sidoarjo. Ya kan. Ya karena komunitasmu ya, kumpulanmu juga banyak banget ya. Ya, aku suka kumpul-kumpul soalnya. Suka buat event bareng atau kita belajar. Sebenarnya lebih ke belajar bareng. Aku bisa begini pun ya karena itu. Gitu. Kayak tadi aku bilang aku ngajak anak-anak Surabaya waktu latihan. Nah, itu gunanya berkomunitas itu. Berarti di Surabaya sendiri teman-teman barista ini solid banget ya, satu sama lain gitu ya? Pasti, mereka solid. Yaitu apalagi kan kita setiap tahun ada event bareng. Itu aku sudah nggarap itu dari 2016. Itu aku sama Mbak Titi. Itu 2016, itu namanya Sahur on the Road. Nah, dari 2016 sampai sekarang. Oh, gitu. Sahur on the Road itu dari 2016? 2016. Itu dari pohon kopi sampai sekarang. Gitu. Itu yang buat ya aku sama Mbak Titi. Iya. Dan itu setiap tahun pasti rame. Asli rame. Bentar, tapi ya kan waktu itu event, kita melenceng dikit lah. Kita ngomongin Sahur on the Road ini. Waktu itu kan kamu ngajakin aku juga kan. Ayo kalau sempat datang. Itu emang selama bulan puasa itu tiap hari acara Sahur on the Road itu? Enggak, acaranya enggak setiap hari. Sebulan sekali. Di setahun sekali di waktu puasaan itu. Oh, dari selama bulan puasa itu ngambil satu hari untuk acara Sahur on the Road itu? Itu. Cuma untuk 2 tahun atau 3 tahun terakhir itu kita ada pra-eventnya. Jadi kita nyari donasinya bukan hanya door to door aja, tapi kita ada take over-nya. Nah, untuk yang tahun ini, yang kemarin itu kota terbanyak daripada sebelum-sebelumnya. Dulu paling cuma Surabaya, Sidoarjo. Oh, yang pesertanya yang ikut? Take over-nya. Jadi kita take over dari tim Surabaya. Kita kemarin ke Blitar, ke Probolinggo, ke Madura, ke keliling-keliling itu. Tahun ini lebih banyak. Biasanya Surabaya sama Sidoarjo aja biasanya. Nah, waktu itu kan kamu minta aku buat bikin video ajakan buat Sahur on the Road. Cuman kan aku bingung, ini aku mau ngomong apa? Acaranya ini isinya apa, terus aku ngajakinnya apa? Terus aku ngechat kamu, ini infonya apa nih? Kawan slow respon. Bukan slow respon. Aku itu nunggu Mbak Titi. Karena Mbak Titi kan waktu podcast kan aku tahu kan. Dia kan public speakingnya bagus kan. Nah, biasanya itu yang harus mulai dulu tuh Mbak Titi. Jadi kita tinggal ngikutin Mbak Titi betul. kan. Karena waktu aku buat 2019 itu, kita kayak aku dulu ngechat si Jian, ngechat siapa teman-teman itu. Contohnya gimana ya, kayak aku WA aku. Nah, akhirnya Mbak Titi tak minta untuk
buat itu dulu, Dan video itu dulu. kemarin Mbak Titi nggak bikin-bikin. Oh, Mbak Titi bikin. Karena 2019 karena efek dari video itu peserta paling banyak. Nah. Itu sampai 500 orang. Gitu. Itu dulu yang buat video ada Rian Wibawa, Aga, terus sampai pemain bola Adik Firmansyah itu juga, sampai almarhum siapa, Tony Wahid itu juga ikut buat, ya bikin video. Itu. Ya kan aku juga bingung nih acaranya apa, kamu cuma ngasih flyernya doang, nggak jelas gitu loh. Apa ini acara apa gitu loh. Dan aku kan nggak paham sama sekali gitu. Karena SOTR itu buat kumpulnya teman-teman FNB di Surabaya gitu. Karena kan kita kumpul paling pas event doang gitu kan. Aku pengen buat acara bareng-bareng itu ya di Sahur on the Road itu. Iya, kalau mama aku tahu kayak yang kemarin kita cerita, oh ternyata isinya ada ini kan, wah aku bisa spare waktu buat khusus acara itu gitu. Kalau dulu banget itu kita 2017, 18 itu kalau SOTR paling kegiatannya itu cuma seminar workshop gitu ya. Jadi kayak kita minta cupping bareng atau apa gitu kan. Nah, semenjak 2019 itu yang ramai banget tadi, itu kegiatannya lebih banyak. Salah satunya yang sampai sekarang jalan ini dan ramai itu lelang. Gitu. Lelang apa aja, dari kopi ada, dari equipment ada, dari pokoknya banyak banget barang-barang itu. Pokoknya apa aja yang bisa dilelang. Dilelang. Seru dong itu. Oh, seru banget. Karena itu kalau anak-anak kedai ini buat kulaan kok. Buat kulaan. Sirup powder dilelang. Iya, semuanya. Gitu. Kita 2019 itu dapat uang itu sampai 25 juta lebih tuh donasi itu. Nah, itu kita selain untuk bagi-bagi makanan tadi ya kita bagi-bagi ke panti asuhan dan itu merata. Gak hanya di Surabaya, tapi ada di Madura, ada di Blitar, ada Kediri atau dimanapun ada. Itu dari timnya Bagio yang bagiin itu karena mereka punya komunitas untuk kayak gitu-gitu. Wah, gokil. Berarti nggak melulu cuman hanya ngumpul ngopi terus latihan, tapi sebenarnya kegiatan-kegiatan ini komunitas kopi ini bisa dikembangkan banyak banget ya. Bisa. Efeknya ya. Benar. Wah, luar biasa. Keren pokoknya kalau misalnya ini jalan. Makanya kemarin yang dulu Dinasti Ming sempat mati itu tak jalanin lagi ya untuk ini. Ini sebenarnya patut jadi inspirasi juga buat teman-teman yang main komunitas nih. Jadi komunitas nggak cuma hanya sekedar ngumpul-ngumpul, tapi ya kalau memang udah kompak, solid, bisa bikin event-event yang bisa menghasilkan, bisa bermanfaat buat di luar kopi juga ya. Sebenarnya kan tahun ini tuh aku pengen fokus itu gandeng komunitas yang di daerah-daerah sebenarnya. Nah, cuma kemarin agak kurang maksimal gitu. Jadi dulu kemarin tuh sempat harusnya sama Dinasti Ming sama Tarlam itu Tulungagung. Gitu kan. Ya. Kediri lewatin aja, nggak penting ya. Enggak, sudah ke Kediri nggak ada respon. Oh gitu. Anak-anak selebrasi nggak respon. Respon cuma nggak bisa. Nggak mau mereka. Gimana nih selebrasi nih? Terus itu. Nah, kita kan pengen komunitas itu antar kota itu enak gitu. Ngeling gitu ya. Gitu. Kalau ada apa-apa, misal mereka ke Surabaya butuh apa-apa ya ada kita bisa bantu. Kalau kita ke sana juga ada mereka juga gitu. Itu lebih enak. Blitar gitu. lagi. Betul. Gitu. Apalagi mereka punya kesusahan apa di sana, selama kita bisa bantu ya kita bantu. Gitu. Entah event atau apa, masalah kantor atau apa. Wah, itu menarik gitu. Banget loh itu. Menarik banget ya. Aku member kok boleh ya? Boleh silakan. Wah. Tuh. Ya ini sebenarnya jadi pelajaran juga ya dari ceritamu ini. Jadi Dinasti Ming ini ya whatever orang bilang ya mungkin ada yang nggak suka atau apa ya, tapi ya ternyata kegiatan kalian ini banyak yang positif juga nih. Ya. Sebenarnya ya pengen guyupno Surabaya loh gitu. Emang kurang guyup? Katanya udah solid. Ya sekarang. Dulu kan enggak. Kenapa tuh? Dengernya di Surabaya, waduh nggak kompak sikut-sikutan lah. Itu aku dulu kan sampai gini. Aku awal jadi barista itu kesulitan belajar. Maksudnya untuk sharing. Nah, aku sempat sharing itu, Mas,
bikin latte itu gimana gitu kan. Iya, zaman segitu ya, Cal, ya. Itu kan mereka, waduh Mas nggak bisa aku Mas gitu. Ya udah aku order cappuccino gitu kan. Datangnya gambarnya bagus. Kurang ajar. Nggak mau ngajarin. Bener. Nah aku dari situ akhirnya najat, nanti kalau aku bisa, aku harus nge-share ilmuku yang ke teman-teman yang baru-baru gitu. Betul. Jadi aku harus bermanfaat. Aku nggak mau teman-teman yang sekarang kayak aku dulu kesulitan buat belajar gitu. Ya. Makanya adanya komunitas-komunitas itu. Ada wadahnya juga. Betul. Ya gitu. Soalnya gak enak banget lama kalau kita gak ada mentor itu belajarnya. Tuh, kalau ada. Ya memang harus ada yang mengarahkan. Benar. Karena kalau kita belajar sendiri, kadang problemnya kita nggak tahu yang kita pelajarin itu benar atau salah. Ya betul, gitu. betul. Terus sekarang kegiatan apa aja nih, Cal? Kegiatan di luar dari Dinasti Ming sendiri ini. Kita kayak hari ini nih, kita ada di salah satu berarti banyak nih. Salah satu kafe yang dihandle oleh Ical ini adalah Rap ya. Rap. Saya sekarang sibuknya ya kerja kok. Kerja saya ngendel 3 kafe di Rap Sidoarjo, terus TYI Sidoarjo sama TYI Surabaya. Berarti gitu. Kalau kamu ngejuri ini juga disupport sama sini juga, sama owner. Ya, soalnya sebelum saya diajak ke sini, saya punya perjanjian sebenarnya sama bapak-bapak gitu. Sama bos-bosnya. Ya. Jadi saya bisa kayak gini kan ya karena event-event ini juga. Ya. Jadi nanti ketika besok aku udah masuk sini, kalau ada antara saya ada workshop atau seminar atau juri, itu saya diizinkan untuk ikut. Gitu. Nah, akhirnya beliau-beliau setuju, ya udah akhirnya saya masuk sini. Makanya saya masih bisa ngejuri di sini, ngisi kelas di sini. Jadi enak kayak gitu. Nah, setelah kamu jadi barista sebelumnya, terus kemudian kamu join komunitas, kamu ikut kompetisi, dan kemudian kamu melangkah step lagi, kamu jadi juri. Ya. Menurutmu jadi juri kopi itu gimana, Cal? Padahal ketika kamu jadi juri Ice League, ya, atau juri kompetisi yang kelas-kelasnya udah setara untuk nasional itu ya. Kan kamu nggak dibayar, Cal. Iya. Bahkan justru malah bayar. Iya. Perlu nggak sih kayak gitu? Perlu. Sebenarnya gini, saya itu ikut jadi juri itu karena saya nggak bisa ikut jadi compete gitu, karena banyak faktor lah ya. Aku nggak ikut di situ. Akhirnya saya diskusi sama Mbak Titi itu untuk ya apa nih gitu kan. Kalau aku daftar juri bagaimana? Pada saat itu kan 2022 kan aku pertama kali itu kan. Ya wis nggak apa-apa. Soalnya aku pengen tetap belajar, nggak hanya kerja di sini. Karena bosan kan aku kerja terus di sini kan. Gitu. Jangan jadi bilang bosan kerja loh. Enggak. Rutinitasnya kan begitu aja. Jadi kalau ada juri gini kan ada ilmu baru lagi gitu kan yang bisa aku share ke teman-teman. Apalagi kan tadi kan komunitas mulai aktif-aktifnya. Akhirnya 2022 itu aku ngebudgetin sendiri. Jadi aku nabung dulu buat ikut untuk daftar jadi juri. Ya, jadi kan itu kan aku harus daftar di nyiapin di Ice League Surabaya, terus di Ice Region Jogja itu kan, terus harusnya ke nasional, gitu kan. Itu aku sudah budgetin, itu aku nabung beberapa bulan itu, gitu. Udah langsung persiapin, target kamu adalah ngejuri di liga, terus kemudian di nasional. Ya. Karena kita budgetnya itu nggak cuma buat bayar untuk jadi juri, tapi juga perjalanan, penginapan. Bener. Saya hitung-hitung itu habisnya banyak banget. Bener, dari Surabaya mungkin sampai Jakarta kalau jadi waktu itu ya, itu bisa 20 juta lebih itu. Bayo duit dari mana gitu. Diniatin aja, ternyata rezeki itu ada ya pokoknya. Iya. Gitu. Nah, tapi setelah kamu udah experience ngejuri ya, bahkan sampai kamu ke Bali kemarin pun juga ikut ya, kamu juga volunteer di sana. Jadi teman-teman buat yang belum paham juga harus paham nih, jadi juri itu nggak dibayar, tapi malah bayar biaya sendiri semua. Kemarin di Bali juga cukup berat ya, karena ya perjalanan, biaya di sana juga nggak murah gitu. Benar. Hasil yang kamu dapat dari ngejuri itu apa, Cal? At least buat kamu sendiri dulu deh. Banyak banget sih, banyak banget. Ya terutama masalah mental juga itu, karena di juri itu sebenarnya hampir sama kayak compete ya. Ada beberapa tekanan kalau di compete kan ya tekanan dari waktu juga dan lain-lain. Kalau di juri juga tanggung jawabnya itu yang
harus diperhatikan kan, karena Betul. besar banget kan itu. Jadi kita nggak bisa nilai asal nilai ini berapa ini nggak bisa kan. Jadi nanti setelah nilai kan kita harus bertanggung jawab ke peserta itu. Nah, itu bertanggung jawab dengan nilai yang kita berikan. Betul, itu ya. Betul. Karena itu tadi sih besar banget tanggung jawabnya yang bisa tak ambil ya di situ. Jadi kalau dulu kan paling sebelum saya ikut itu kan sering diundang juri-juri juga, cuma trodonan gitu kan. Orang kan masih tinggal nunjuk, enak banget gitu kan. Ternyata pas ikut S-League terus liga itu, ternyata nggak begitu ya gitu kan. Jadi yang dinilai itu harus detail banget. Kompleks, jadi satu persatu, terus tanggung jawabnya kita menjelaskan, apalagi kalau ada komplain, ya kita harus bisa menyikapi dengan baik kayak gitu. Selain itu benefitnya apa lagi buat kamu? Makin laris nggak job ngejuri ya? Kalau itu ya alhamdulillah ada aja. Gitu. Sebenarnya yang paling penting tuh aku setelah pulang dari Bali kemarin gitu ya, itu kadang itu aku ngumpulin teman-teman untuk sharing apa yang aku dapat di sana gitu. Jadi masalah kayak score sheet yang baru, terus peserta-peserta ini sekarang arahnya kemana, itu saya share ke teman-teman gitu. Jadi biar Surabaya itu ada yang juara lah gitu loh. Update lah ya, update gitu. Lagi gitu. Itu juga kemarin kan juga yang dari Surabaya, dari Dinasti Ming itu Linda itu kan juga itu sangat-sangat bikin semangat yang lain juga. Betul, ya. Betul. Nah, tapi kan memang CC satu komunitas, cuma CC memang ikut paling ketika kopdar aja kan. Selain kalau kita kumpul-kumpul biasa memang nggak bisa CC. Iya ngapain juga ikut kumpul-kumpul, dia tanggung jawab di rumahnya juga banyak. Cuma yang buat kemarin itu aku benar-benar lebih tegang dari peserta itu ketika juri CC. Kemarin itu aku dapat panelnya CC. Oh, kamu ngejuri Linda juga. Iya. Ya, oke. Sampai CC itu setelah pengumuman itu ya ngobrol bentar kan sama aku. Mas Ical, maaf ya. Icalnya mukanya tegang banget gitu. Ya tidak apa-apa gitu. Iya, karena sebagai juri walaupun kita nggak coaching dia ya, nggak coaching ya. Tapi kan kalau kenal atau apa ya, kita juga tetap harus bertanggung jawab dengan nilai yang kita berikan itu gitu loh. Sebisa mungkin kan kita buang nih ya, biar nggak bias nilainya. Ini kan yang susah itu. Itu lebih susah daripada kita ngejuri orang yang nggak kenal. Betul. Ya kan? Paling enak tuh juri yang nggak kenal, maksudnya kompetitornya yang nggak kenal gitu. Kita bisa lebih fair kan di situ. Tapi begitu yang lebih kenal, kita harus benar-benar jaga nih, jangan sampai ada bias. Betul, betul. Bahaya juga soalnya, kan rawan juga. Apalagi kena koko, ayo ki koncomu yo. Digojloki aku. Jadi kamu berharap next ke depannya banyak lagi atlet-atlet dari Dinasti Ming dan dari Surabaya. Ya, soalnya aku tuh mau gerak untuk tim Surabaya itu, aku berkacanya lihat dari tim Bali. Waktu aku lihat di 2018, itu kan ada Marco, ada Restu, ada Yanti, yang lain-lain itu kan aku lihat guyup banget gitu loh. Iya. Nah, latihan bareng. Betul. Nah, yang Surabaya ini seret. Kayak gitu. Mungkin yang di Surabaya selama ini masih takut ketahuan patternnya apa. Ya, gitu. Kan gak asik gitu loh. Kok masa kita ke Jakarta gak sopo-sopoan misal, atau gak diskusi. Padahal sama-sama dari Surabaya, bener. Nah, aku lihatnya dari tim Bali itu. Tim Bali itu solid banget. Makanya aku pengen Surabaya itu sama kayak gitu. Gitu. Makanya ngumpulin, latihan bareng, diskusi bareng. Biar Surabaya ini ada namanya gitu. Ya sebenarnya sudah ada. Sudah ada lah ya. Gitu. Cuman memang dibilang kita Surabaya ini agak ketinggalan dibandingkan daerah lain ya mungkin iya gitu loh. Benar. Sekarang champion IBC aja ya sampai hari ini masih Arif Bland doang. Betul. Ya kan? Betul. Ya Jimmy Halim juga udah nggak kompet lagi. Siapa lagi nih dari Jawa Timur nih? Benar. Gitu loh, dari Surabaya gitu. Benar. Soalnya aku habis dari kompet 2019 itu, karena aku pertama kali ikut itu kan, terus saya lihat potensi di Jawa Timur ya, terutama itu besar sebenarnya, cuma nggak kelihatan, gitu. Jadi waktu saya setelah kompet itu, saya sering diundang kan ke tiap daerah. Nah itu aku mesti saya minta setiap final itu
State performance, ya, scoring semua. Nah, karena di daerah itu kayak takut gitu kan, padahal ya biasa aja kayak kalian seperti kerja di outlet masing-masing gitu. Nah, akhirnya mereka dapat experience baru. Itu aku dari 2019 sampai 20 sampai sekarang. Akhirnya sekarang kelihatan daerah-daerah kayak kemarin kan dari Tulungagung. Iya. Blitar. Nah, itu aku seneng kayak gitu. Tapi gokil loh. Ini buat aku ini progres yang sangat bagus. Jadi kemarin ketika kita ngejuri itu 4 orang di final itu yang pakai state performance itu workflow-nya apa, cara performanya ini udah kayak liga. Betul. Udah sampai ke situ. Beda banget dengan yang acara di Mercy yang tahun lalu. Betul. Tahun Mercy tahun lalu walaupun kita udah kita nggak ini technical nih ya, cuman kita batasin waktu dan patternnya terserah kalian ini, tapi semuanya di-scoring. Itu kan berantakan banget. Berantakan banget, teknikalnya kacau semua. Banyak yang overtime, bener-bener nggak ready, mereka nggak siap. Tapi tahun ini, walaupun kita lihat ada barista-barista yang belum pernah kompetisi, tapi mereka bisa perform untuk latih itu state performance, bagus banget. Bener. Itu memang bisa diolah lagi, Cawan. Harus lama. Memang prosesnya itu lama untuk kayak gitu. Makanya saya minta meskipun sama teman-teman, meskipun bukan saya jurinya, biasanya aku nitip kalau bisa ini dong buat state performance pas finalnya aja gitu. Jadi biar mereka kebiasaan gitu. Jadi nanti dampaknya di S-League atau nasional tadi gitu. Gokil. Padahal kalau mau ngomongin enak-enakan ya, kita kalau jadi juri disuruh saja ya udah throw down aja semua sampai selesai ya kan, biar cepat kelar, cepat selesai ya kan. Tapi kalau kita ini kan effort lagi nih kita. Karena ngejuri untuk stage performer kan juga diskusinya kita juga di backstage juga lama gitu. Kalau dulu itu kan barista itu kayak zamanku dulu kelihatan banget nggak tertata gitu loh. Maksudnya cuma fokusnya gambar aja gitu kan. Nah, kayak kebersihan, teknikalnya mereka itu tidak diperhatikan gitu kan. Padahal itu penting. Kan gitu. Sekarang udah oke. Kemarin aja ada spill dikit udah selesai, lap meja wah ini udah kayak kompetisi, ini udah kayak liga nih. Awal-awal itu malah nggak ada yang dibersihin, terus habis itu naruh juga sembarangan. Tapi sekarang kan udah bagus. Beda banget kemarin, aduh gokil. Jadi memang harus sering-sering diadain ya, Caw. Benar. Mudah-mudahan makin banyak sponsor yang tertarik ya. Terutama sponsor susu. Hello Daddy. Situ ya support komunitas itu kok. Iya, Make Life ya. Make Life itu support Dinas Timing itu. Kalau sampai dia nggak support, diapain Daddy? Dimarahi Pak Setiawan. Nggak boleh, harus support dia. Oke. Nah, next planning apa lagi, Caw, ini buat kamu sendiri di kopi ini? Kamu masih pengen ngebawa komunitas atau apa buat Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya ini? Saya pengen itu sih buat aktivitas untuk barista-barista di Surabaya sama Sidoarjo gitu. Nah, dengan mungkin rodanya dari Dinas Timing dulu gitu. Jadi nanti nanti mungkin yang lain bisa nyontoh di sini, terus bisa dikembangin lagi, karena usaha ini kalau nggak ada baristanya nggak punya skill ya, kita harganya juga kecil akhirnya. Iya, betul. Ya kan? Nah, kalau kita udah bisa, terus kita kerja di coffee shop, pasti imbalannya sesuai lah dengan skill itu. Nah, kalau kita nggak ada skill, nggak bisa. Nah, saya pengen itu teman-teman itu harganya itu bisa naik, tapi ya skillnya harus dinaikkan dengan cara aktivitas-aktivitas itu tadi. Tapi kalau dari segi coffee shop sendiri ya, sebetulnya yang kayak aku nih, dari segi coffee shop owner, yang kita butuhkan nggak cuma hanya skill barista ya. Sometimes gimana caranya skill supaya datengin banyak teman-temannya nongkrong ke tempat kita. Betul. Makanya kalau semakin join banyak komunitas, temennya makin banyak. Gitu. Karena kita harus jualan juga. Iya, gitu loh. Tempat gua ada kopi baru ini loh, kalian kesini ya. Contohnya gitu ya. Benar. Atau bisa buat kelas di sana. Iya. Buat bikin event, buat kafe nanti gantian lagi. Betul. Itu kan bisa hidupin coffee shop atau kedai-kedai teman-teman juga. Gitu. Sih. So nantinya pun juga kalau Mama Dinas Timing mau lagi ada event, lagi ada acara atau apa, apa yang aku bisa bantu, ngomong aja, Cal. Siap. Sebisa mungkin ya, nanti aku juga
aku bisa bantu apa ya, Ya. aku oke lah gitu nanti. Ya. Jangan sungkan-sungkan lah. Nggak sungkan Pak. Aku. Jangan sungkan Kan ngapain. makanya kan kita ngundang Pak Willy udah 2 kali kan di sini. Thank you udah diundang sampai 2 kali. Karena memang penting apa namanya adanya Pak Willy ke sini. Aku sebenarnya ngobrol sama teman-teman dinas timing sama atau enggak sama teman-teman komunitas yang lain. Kan rata-rata kita event-event itu jurinya itu kan lokal-lokal. Ya bukan kita merendahkan yang lokal-lokal ya. Tapi seenggaknya kita butuh 1 juri lah gitu. 1 juri kalau di latte art ya, 1 juri untuk yang dia sudah pernah nasional gitu. Jadi yang belajar ini bukan hanya peserta tapi juri 2 ini Juri juga yang lain bisa juga belajar ya gitu. Jadi biar enak gitu belajarnya. Itu sih. Ya anything lah Cal, nanti kalau Mama ada perlu-perlu apa bilang aja. Pasti. Kita sebisa mungkin support. Karena makin dengar cerita kamu ini ya, wah ternyata ya programnya juga bagus nih si Dinas Timing ini. Ya nanti mudah-mudahan bisa dicontoh oleh komunitas-komunitas yang lain ya. Betul. Amin. Oke, thank you Cal ya. Sama-sama. Kita close di sini. Thank you banget kamu udah mau meluangkan waktunya. Terima kasih udah banyak, menyediakan tempat ya. Udah ngasih kopi ini, semua ini produknya dari Rap juga ini Hibiscus Tea ya. Ya. Oke. Cold tea ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya pun Rap, TYE semuanya juga bisa lebih berkembang lagi. Ya. Amin. Cuman kalau mau masuk ke Kediri, bilang aku dulu. Siap. Oke, Cal, thank you. Kita tutup ya. Ya Pak. Oke, teman-teman, thank you udah menonton pada episode No Cincong kali ini. Jadi sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincong.